Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan selanjutnya. Tadi kita sudah bahas tentang definisi madhab, kemudian maknanya, dan juga kemudian disebutkan di sini apakah seorang muslim itu wajib bermadhab dengan madhab tertentu dari madhab yang 4 ini. Jadi kita sebutkan gampangnya 4 madhab ini, karena kalau kita membaca, mencari suatu permasalahan, maka secara otomatis kita akan mendapatkan pendapat yang kita cari tadi kembalinya kepada 4 imam madhab ini. Maka daripada itu, apakah seorang muslim itu wajib bermadhab dengan madhab yang 4 ini? Kemudian di sini disebutkan perkataan Imam Syatibi, yang di atas tadi adalah pendapat perkataan Imam Syatibi, juga dikuatkan oleh Al-Imam Al-Juwaini, juga Al-Imam Al-Mahalli, juga Tajuddin As-Subki, juga Al-Imam Ibnu Shalah, dan juga Al-Imam An-Nawawi, dan yang lain-lainnya banyak sebenarnya yang mewajibkan bahwasanya seorang muqallid itu wajib untuk bermadhab dengan madhab tertentu, supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan hanya milih pendapat yang sesuai hawa nafsunya. Ini cocok buat saya, kemudian dia mencari tatabu'ur rukhas, mencari-cari apa? Keringanan, ya. Jangan gampang-gampang mencari-cari keringanan. Seorang muslim itu harus jujur. Jujur dalam apa? Dalam mengikuti dalil. Sekalipun hawa nafsunya menyelisih kebaikan, kebenaran, dan dalil tersebut. Tetapi kalau kemudian dia memiliki sikap jujur, dia akan dahulukan kebenaran tadi daripada emosi sesaat yang dia alami. Jadi harus jujur, ya. Bahkan sikap jujur ini bukan hanya sekedar kalau ditanya nggak bohong, laporannya bagus. Kemudian juga bukan hanya sekedar kalau membuat cerita benar, bukan. Tapi begitu dia melihat suatu kebenaran, dia ikuti, itu termasuk jujur. Dan subhanallah, sikap seperti ini itu berat sekali dan mahal, begitu berharga. Kalau kita melihat suatu, padahal itu tidak kita sukai, tapi kita lebih memilih kebaikan, kebenaran tadi, maka orang tersebut insya Allah sudah jujur. Dan ini berat. Yang mudah hanya pengakuan, gampang ngaku, oh saya sudah jujur, saya sudah ikut dalil kok. Ternyata yang diikuti dalilnya adalah sesuatu yang menyesuaikan hawa nafsunya, maka ini belum termasuk jujur. Oleh karenanya di sini juga sebutkan wal asahu indahum annahu yajibu 'alal 'ami wal 'alimi alladzi lam yablugh rutbatal istihad iltizamu madhhabin muayyanin min madhahibil mustahidin. Orang awam dan alim yang belum sampai derajat mustahid, belum bisa mengambil faedah-faedah hukum, istimbatul ahkam, maka dia wajib bermadhab dengan madhab tertentu dari kalangan imam mustahid. Jadi kalau kita sebutkan imam mustahid, ya sudah, gampangnya madhab yang 4 ini. Cuma apakah itu wajib? Jadi pendapat imam-imam yang ini mengatakan wajib, muslim wajib itu. Tapi kalau ini ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, enggak. Muslim itu enggak wajib. Boleh iya, tapi enggak wajib. Jadi boleh sama wajib itu beda. Dalam artian saya ikut mazhab Syafi'i, itu boleh. Tapi kalau kamu harus ikut mazhab Syafi'i,
Karena kamu tinggal di mayoritas Syafi'i, maka kamu harus wajib ikut Syafi'i. Yang mewajibkan yang seperti ini yang tidak boleh. Karena kenapa? Nanti akan kita sebutkan dalam diskusi ini. Bermadhab tidaklah wajib. Jadi ini saya sarikan dari perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz ya. Karena judulnya pun juga tak sama tadi. Judulnya adalah berkaitan ketika Imam Abdul Aziz bin Baz ditanya tentang tamadhub dan juga tarjih. Apakah wajib seorang itu bermadhab? Maka di sini katakan bermadhab tidak wajib. Orang yang mewajibkan madhab bukanlah pendapat yang benar. Kamu harus wajib ikut madhab Syafi'i. Kamu harus wajib ikut madhab Syafi'i. Mewajibkan ini yang tidak benar. Tapi kalau dia bermadhab, boleh. Nah, kita nggak bisa memahami suatu nas tanpa bimbingan ulama. Dan ulama yang paling layak diambil ilmunya, ya ulama mujtahidin dari kalangan imam madhab yang 4. Makanya boleh, tapi tidak wajib. Bahkan ia adalah sesuatu yang baru, bahkan ditulis dari pendapat para imam madhab setelah generasi para sahabat dan tabi'in. Jadi jelas ya mafhum bahwasanya madhab yang 4 ini munculnya itu setelah generasi terbaik selesai, baru muncul madhab yang ini. Jadi kalau seandainya mewajibkan seorang untuk bermadhab, orang-orang sebelum Syafi'i bermadhab mana? Orang-orang yang sesaat sebelum Syafi'i muncul, sesaat sebelum Malik muncul, sesaat sebelum Abu Hanifah muncul, ikut madhab siapa? Kalau mereka kemudian bisa ikut madhab para sahabat, maka setelah Syafi'i, setelah Malik, setelah Ahmad juga bisa ikut madhabnya para sahabat. Maka di sini adalah sesuatu yang baru. Artinya kalau kita ingin mewajibkan, maka ini bukan suatu perkataan yang benar, harus wajib. Dan subhanallah, kita itu dituntut untuk sebagai orang yang kemudian hidup di lingkungan madhab Syafi'i, dituntut untuk menghormati mayoritas. Padahal kalau seandainya sama-sama belajar, yang mayoritas juga mau legowo, yang minoritas juga legowo dalam ranah madhab, maka nggak bakal ketemu namanya saling adu-adu. Oh ini pendapat madhab ini beres, ini pendapat madhab ini beres. Nggak harus kemudian diadu-adu. Wah, nggak boleh sholat di masjid ini gara-gara tidak sesuai dengan madhab Syafi'i. Ini berarti mewajibkan madhab Syafi'i. Padahal mayoritas itu. Akhirnya yang minoritas yang suruh ngalah. Padahal kalau kita lihat mayoritas minoritas di urutan yang lebih besar, Indonesia mayoritas Muslim, yang lebih ngomong itu mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Tapi ternyata dalam ranah madhab yang disuruh ngomong malah yang kecil, yang cilik. Maka adalah sesuatu yang baru yang disusun dari pendapat para imam madhab. Makanya sebenarnya ya, kenapa madhab tadi kan sebutkan ada madhab yang 4, ada juga madhab yang sudah punah, yang sudah habis. Kok bisa habis pendapat itu nggak ada lagi, gimana? Karena nggak ada yang nulis, nggak ada yang rekam, belum ada video, nggak ada yang menyebarkan. Punya murid, cuma muridnya nggak nyatet, muridnya nggak ngambil faedahnya cuma diingat. Ya kalau dia ingat kayaknya kayak Imam Bukhari, bahkan yang punya ingatan seperti Imam Bukhari sendiri itu masih ditulis biar nggak lupa, biar nggak hilang. Makanya kenapa madhab mereka punah? Karena nggak punya atba, atau punya atba cuma atbanya itu nggak menuliskan, nggak ditulis dalam suatu catatan. Begitu atbanya meninggal, ya sudah selesai, punah pula pendapat itu. Sehingga kemudian muncul 4 madhab yang terkenal ini, karena mereka menulis kalam ulama imam-imam mereka. Ya, punya Abu Yusuf, muridnya Syekh
punya muridnya Al-Imam Abu Hanifah, itu ditulis. Bahkan Imam Abu Hanifah itu nggak punya kitab, nggak punya kitab fikih, tapi punya madhab. Beda dengan Imam Syafi'i, punya kitab apa judulnya? Al-Um. Jadi faedahnya, bukan faedah, filosofinya, kenapa kok disebut Al-Um? Kenapa Imam Syafi'i itu menuliskan judul kitab beliau Al-Um? Apa artinya mbok, ibu. Adalah suatu ketika dari sejak kecil yang membiayai, yang merawat, yang mengasuh Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris kecil adalah ibunya. Karena Imam Syafi'i itu kecil dalam keadaan yatim, nggak punya ayah. Begitu sudah besar, punya ilmu, punya pengaruh, punya pemahaman, ditulis beliau, maka judulnya dikasih Al-Um. Untuk ibu, hadiah untuk mamanya. Masya Allah. Maka juga Imam Ahmad punya pengikut-pengikut yang menulisnya. Imam Malik juga punya pengikut-pengikut yang menulis pendapat-pendapat beliau. Makanya kemudian muncullah madhab awet sampai sekarang. Coba kalau mereka murid-murid atba imam ini nggak mengikuti atau nggak menuliskan, maka kita juga bingung, malah bingung. Adapun mengikuti ijma, makanya di sini dijelaskan, Syekh bin Baz mengatakan mewajibkan seorang untuk bermadhab dengan madhab tertentu, ini adalah perkataan yang salah, perkataan nggak tepat, nggak benar. Tapi kalau mengikuti ijma itu wajib, karena dalil itu ada berapa? Dalil ada berapa? Ada berapa dalil? Quran dan Sunnah. Ya udah jelas ini. Ada dalil yang lain nggak? Ijma. Ini ijma. Adapun mengikuti ijma adalah sesuatu yang wajib dan tidak ada udzur. Wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, nuwallihi man tawalla, kami akan memasukkan dia ke dalam neraka atau palingkan dia ke dalam neraka jahanam. Maka di sini ayat ini menjadi dalil wajibnya seorang itu mengikuti ijma, kesepakatan. Dari mana bisa dinilai kesepakatan? Nggak ada yang menyelisihi. Contoh, jadi nggak perlu musyawarah. Ini pendapat bapak ini, cocok, nggak seperti itu. Cuma seandainya Imam Malik berpendapat satu pendapat, kemudian Syafi'i diem, Ahmad diem, bawahannya juga diem lagi, berarti ini kemudian menjadi sebuah ijma, kesepakatan. Atau kemudian Syafi'i punya pendapat, kemudian Imam Malik punya pendapat, Abu Hanifah juga punya pendapat, pendapatnya sama, berarti ini disebut ijma. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang kuat adalah qiyas. Qiyas itu adalah analogi, dan sering kita gunakan analogi dalam ibadah kita, dalam muamalah, dalam pengambilan hukum itu kita gunakan. Jadi kalau kemudian ditanya dalil cuma Al-Quran dan Sunnah saja, nggak pas. Memang iya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dalam istimbatul ahkam, pendalilan hukum, pengambilan hukum, baliknya kepada empat perkara yang wajib, empat perkara yang terkenal tadi: Quran, hadis, bukan sunnah ya, hadis. Nah, kalau sunnah hadis bedanya apa? Hadis itu ucapan, sesuatu yang diucapkan oleh Nabi itu hadis. Cuma kalau sunnah seluruhnya, perbuatan, ucapan, dan penetapan. Maka di situ Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma dan qiyas. Ini adalah cara untuk pendalilan suatu hukum. Adapun mengikuti ijma, maka adalah sesuatu yang wajib dan tidak ada udzur bagi yang meninggalkannya. Nggak boleh. Orang yang man ankarul ijma faqad kafar. Orang yang mengingkari ijma, dia kafir. Ya, orang yang mengingkari ijma, dia kafir. Contohnya apa hukumnya sholat? Sholat 5 waktu wajib, fardu alal a'yan, wajib tiap orang yang sudah balik mengerjakan sholat. Ini ijma.
Maka orang yang mengingkari hukum ijma ini, kewajiban sholat, faqad kafar. Dia kafir. Dia sudah kafir. Lebih kuat. Jadi ijma itu lebih kuat daripada sekedar Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kok bisa lebih kuat? Karena gabungan. Jadi fusion ya. Jadi gabungan antara Al-Quran dan Sunnah itu digabung, ketemu kesepakatan menjadi ijma. Jadi yang mana yang lebih kuat antara Quran dan Sunnah dan ijma? Kalau ditanya seperti itu, ijma. Lebih kuatan itu. Kemudian selanjutnya, apa itu tarjih? Ya, jelas tadi sudah selesai pembahasan tentang madhab dan apakah wajib bermadhab atau tidak. Bahkan kalau ada seorang mengatakan saya lebih menguatkan pendapat Imam Syafi'i, makanya saya ikut madhab Syafi'i. Nanti akan kita bahas di sini. Itu maksudnya apa? Apa itu tarjih? Adalah mengambil pendapat terkuat berdasarkan penuturan dalil Al-Quran, Sunnah dan dalil syar'i yang lain. Mana dalil syar'i yang lain tadi? Ijma atau qiyas. Makanya Imam Abu Hanifah itu lebih menguatkan dalam madhab beliau dengan pendapat-pendapat qiyas, lebih menguatkan itu daripada kemudian hadis yang sampai pada beliau. Kalau hadis ini memiliki qiyas, didahulukan qiyas. Kalau madhab Imam Malik biasanya menggunakan praktek amaliyah penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah kan Rasul di situ, kemudian Abu Bakar di situ, Umar di situ, Utsman juga di situ. Baru di zaman Ali berpindah ibu kotanya. Maka mayoritas sahabat itu dulunya hidup dan tinggal di Madinah. Makanya permasalahan-permasalahan hukum timbul dan diselesaikan di Madinah. Maka dalam mazhab Imam Malik itu qiyas urutannya lebih bawah daripada aqwalu ahlil Madinah, daripada pendapat-pendapatnya penduduk Madinah. Kok bisa, kenapa? Ya jelas itu tadi. Wong penduduk Madinah itu isinya dalil kok. Ya kan? Penduduk Madinah itu isinya dalil. Maka ngapain saya harus nyari dalil yang lain kalau penduduknya isinya dalil? Maka setelah itu muncullah Asy-Syafi'i. Makanya kalau ditanya mazhab ahli hadis itu apa dulunya? Maka mazhab ahli hadis itu dulunya ya Syafi'i itu. Karena mazhabnya Imam Syafi'i itu mengkompromikan antara mazhabnya Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Malik. Qiyasnya dipakai, qaul Madinah juga dipakai. Jadi ketemu. Makanya dikatakan mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling ahwat, paling hati-hati dalam hukum. Karena qiyas dipakai, hadis dipakai, ijma dipakai, dan perkataan penduduk Madinah juga dipakai. Kemudian setelah itu muncullah madhabnya Imam Ahmad yang dikatakan aqrabu ila sunnah, lebih dekat pada sunnah. Sekalipun semuanya benar, nggak mungkin kemudian katakan salah. Sekalipun ada yang salah. Ini satu permasalahan ya. Kebenaran itu ada berapa sebenarnya? Kebenaran ada berapa? Kebenaran ada satu. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu satu. Al-haq mir rabbik, dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan termasuk golongan orang-orang yang ragu. Sudah pasti kebenaran itu satu. Cuma dalam perbedaan maka kita tidak serta-merta sekalipun menganggap madhab pendapat orang lain itu salah, tidak serta-merta kita katakan dia langsung salah. Karena nanti banyak tafsirannya. Apa itu tarjih? Jelas mengambil pendapat terkuat berdasarkan penuturan dalil Al-Quran, Sunnah dan dalil syar'i. Jadi pendapat tarjih itu sebenarnya pun tidak keluar dari 4 mazhab ini. Contohnya apa hukum menyentuh wanita, apakah membatalkan sholat wudhu atau tidak? Tidak. Sebuah pendapat mengatakan tidak. Pendapat yang lain juga mengatakan batal. Pendapat Syafi'i batal. Pendapat Imam Ahmad tidak batal. Makanya
Ikut mana sekarang? Ikut mana sekarang? Kalau kita lihat definisi ini, pendapat mengambil pendapat terkuat. Kalau dua madhab ini berbeda pendapat, kita ikut yang mana? Maka kita ikut pendapat terkuat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Yaitu orang-orang yang mereka mendengarkan perkataan. Ada perbedaan, ada perkataan, ada akwal, ada perbedaan ini, perkataan-perkataan yang berbeda. Wayattabi'una ahsanah. Kemudian mereka mengikuti yang paling baik. Jadi ada namanya penelitian dulu, fayattabi'una ahsanah. Kemudian diikuti yang mana yang paling baik. Pendapat tarjih itu tidak lepas dari pendapat para imam madhab dan ahli ilmu yang lain. Maka kalau di suatu ketika ditanya, bahkan antum tanya ustadz-ustadz manapun dari kalangan salafiyin, maka ketika mereka mengambil menjawabnya tidak lepas disandarkan kepada siapa? Pendapat imam ini, pendapat imam itu. Nah sekarang kok dikatakan salafin itu nggak bermadhab, bagaimana? Madhabnya adalah madhab tarjih, bukan tarjih apa? Bukan majelis tarjih, MTM bukan, tapi tarjih khusus, yaitu mengambil pendapat terkuat berdasarkan penuturan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan dalil syar'i yang lain. Bukan berarti kemudian total nggak bermadhab. Memang benar, ketika seorang mubtadi, kita masih junior dalam belajar, nggak boleh mencela-mencele. Baru masuk ke Safinatun Najah Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, belum selesai, baru pertemuan kedua ketiga pindah ke Al-Wajiz. Dua-duanya dikaji bareng. Padahal masih mubtadi, masih pemula belajar fikih. Akhirnya ilmu itu campur baur. Ilmu itu campur baur, nggak ketemu. Ini madhab Imam Ahmad atau madhab Syafi'i ini. Ini membuat mumet untuk dirinya yang belajar, mumet untuk orang lain ketika ditanyain kepada orang tersebut, bingung sendiri. Dan kita sebagai seorang awam, ketika kita tanya kepada seorang, nggak perlu nanya secara minta rincinya apa, karena orang awam itu butuhnya apa? Dijawab. Tanya sesuatu hukumnya ini apa, dikasih penjelasan ini hukumnya gini, sudah cukup. Tidak perlu kemudian ditanya ini pendapatnya imam ini gini, pendapatnya imam ini gini, pendapatnya imam itu gini, sampai disebutkan banyak sekali perbedaan pendapat. Pulang bingung, padahal ustadznya menguatkan pendapat yang pertama, dia ingatnya pendapat yang nomor 3, yaitu yang menurut dia kuat. Gara-gara yang diingat itu, yang lainnya hilang, lupa. Dan kita ketika tanya, ngerti diri. Fungsinya saya tanya itu untuk apa? Untuk tahu atau untuk diamalkan? Kalau ingin tahu pendapat-pendapat yang banyak itu, bukan dalam ranah kajian umum, dalam ranah takhusus. Buka kitab Bidayatul Mujtahid, itu ada Muqarranatul Madhab di situ. Belajar ini perbedaan-perbedaan madhab di situ, supaya kita lebih toleransi juga. Melihat orang sholatnya kok beda, ini sholat apa ini? Sekarang dalam sujud, kakinya nempel atau nggak nempel? Ketika kita sujud, ya sujud kan kakinya lurus ya. Itu kakinya nempel atau nggak nempel? Antum biasanya kakinya nempel atau enggak? Rapat ya. Ini nempel gini, biar kucing nggak masuk. Ketika ada orang masuk masjid, sholat, kakinya kebuka. Waduh, sholat apa ini? NU ini. Langsung menegatifkan pendapat orang tersebut itu. Padahal kalau kata Syekh Albani, kenapa sih kok sholat orang itu ketika sujud kakinya rapat, kenapa? Karena suatu ketika Ibunda Aisyah pernah di malam hari nyari-nyari Rasul. Kok diraba-raba nggak ada, ternyata sedang sholat. Posisi sholatnya saat itu sedang sujud, kakinya rapat. Maka kemudian Syekh Albani mengambil faidah, ketika sujud
orang itu sholat kakinya rapat. Adapun Syekh seperti Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan nggak apa-apa, sholat itu kakinya asalnya nggak ada anjuran untuk rapat gini. Selama kakinya tegak berdiri sudah cukup, nggak harus rapat. Jadi boleh kebuka. Ini toleransi kalau kita punya ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmunya, memaksakan diri akhirnya. Baik itu minyak mayoritas atau minoritas, gara-gara nggak tahu ilmunya. Makanya tadi kita sebagai seorang awam, ketika bertanya sesuatu, cukupkan apa yang kita butuhkan. Nggak perlu minta perinciannya gini. Begitu pulangnya bingung, yang diambil pendapat ustadznya yang terkuat, pendapat yang pertama, dia ingatnya cuma yang satu yang disebutkan nomor 3. Akhirnya pulang yang dipraktekkan itu. Makanya pendapat tarjih itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan juga kembalinya kepada pendapat madhab yang 4 ini. Karena kita nggak mungkin belajar tanpa buka kitab Majmu' Nawawi. Nggak mungkin belajar madhab fikih kecuali tanpa buka kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, kecuali buka Al-Wajiz milik Baidawi, atau buka kitab ini. Semuanya itu kitab-kitab punya imam madhab, Mau nggak mau kita harus balik ke situ. Kemudian selanjutnya di sini pendapat tarjih sudah ya. Mana-mana pendapat madhab yang sesuai dengan kebenaran maka diikuti. Dan mana saja yang menyelisih kebenaran ditinggalkan. Sudah jelas. Hatta sekalipun, makanya suatu ketika Abdullah bin Umar itu pernah ditanya sama seorang sahabat suatu permasalahan. Malah yang bertanya tadi malah ngeyel. Pendapat Abu Bakar nggak kayak gini kok. Ini kan sering kita gitu. Saya pernah nonton YouTube nggak kayak gitu jawabannya, kata ustadznya. Ini walil adab namanya. Biarkan ustadz yang menurut, karena ustadz menjawab sesuai yang dia tahu. Ya, ketika kita sudah tahu, ngapain tanya lagi? Karena sudah tahu kok tanya lagi. Begitu dikasih 2 jawaban, antum mau ngamalkan yang mana? Harus ngamalin dua-duanya gitu. Makanya di sini disebutkan mana-mana pendapat madhab yang sesuai dengan kebenaran wajib diikuti. Maka tadi Abdullah bin Umar itu pernah ditanya oleh seseorang, ya pendapat Abu Bakar sama pendapat Umar kok beda kalau pendapat kamu, deh. Padahal kamu lebih junior daripada Abu Bakar dan Umar. Maka dimarahin sama Abdullah bin Umar itu. Saya ini pendapatnya langsung pendapat Rasul. Kalau seandainya kalian seperti ini terus, tentu hampir-hampir saja langit itu menghujani kalian dengan batu-batu gara-gara mendahulukan pendapatnya Abu Bakar dan Umar daripada pendapat Rasulullah. Karakteristik dan keunggulan tarjih. Tadi kita singgung sedikit. Kalau ada orang mengatakan saya lebih menguatkan madhabnya Imam Syafi'i, dia tarjih atau tidak? Ya dia jatuhnya tetap tarjih juga. Saya lebih milih menjadi Syafi'i. Dalam artian madhab Imam Syafi'i ini paling benar loh. Berarti madhab yang 3 disalahkan atau tidak? Entah dia disalahkan atau tidak, berarti dia telah menguatkan yang benar menurut dirinya adalah madhabnya Imam Syafi'i. Itu sama dengan kita yang suatu saat ada perbedaan hukum, kita ambil pendapat Imam Malik. Ada satu lagi permasalahan, kita nggak ambil pendapat Imam Malik, tapi ambil pendapat yang Imam Abu Hanifah. Ada lagi satu permasalahan, kita nggak ambil 2 ini, ambil pendapatnya Imam Syafi'i. Nah kita ikut madhab yang mana? Ikut madhab yang paling benar. Makanya yang disebut tarjih, menguatkan. Bagi seorang yang telah mengatakan saya lebih milih madhab Syafi'i karena itu yang paling benar, berarti dia telah mentarjih juga, mentarjih madhabnya Imam Syafi'i. Ini diantara karakteristik dan keunggulannya, lebih insaf karena menitik beratkan diskusi dan argumentasi daripada ketokohan personal. Jadi gitu. Kadang kita kalau ingin ngikutin atau menyelisih Imam Syafi'i, dikirain kita itu lepas dari ulama. Padahal kalau kita menyelisih Imam Syafi'i, baliknya nanti ikut ke Imam Ahmad.
baliknya ikut ke Imam Malik. Berarti ketika kita ikut Imam Syafi'i kirain malah kamu tuh siapa kok malah lebih ngikutin selain Imam Syafi'i. Saya ikut gurunya Imam Syafi'i. Siapa itu? Imam Malik. Kalau itu ketokohan, ikut tokoh personal seorang seperti itu, saya lebih ikut gurunya Imam Syafi'i. Mingkem dia langsung. Kedua, lebih dekat dengan semangat ilmiah dan pengujian nas dan dalil fikih. Makanya dulu ketika kami semester berapa ya, dulu kasih tugas sama kalau nggak salah Ustadz Anas Burhanuddin. Jadi beliau mengampu fikih saat itu. Fikihnya itu fikih Qoronatul Madzhab, perbandingan madhab, punya Ibnu Qudamah. Itu sama beliau disebutkan satu permasalahan saja. Contohnya, bolehkah seorang perempuan at-thayyib yang sudah pernah menikah atau janda, baik janda cerai atau janda mati, menikah tanpa izin wali, boleh atau tidak? Bagaimana menurut antum? Boleh atau tidak? Kalau gadis ya wajib tanpa wajib wali. Sekarang sudah pernah menikah, pengen nikah lagi, apakah dia wajib ada walinya atau tidak? Pendapat Abu Hanifah enggak wajib. Ada dalilnya, ada hadisnya. At-tayyibu haqqu bi nafsiha min waliyiha. Janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya. Enggak wajib menikah tanpa wali. Jadi antum kalau pengen nambah, pindah ke India dulu, karena di sana nggak perlu wali jandanya. Dan pendapat yang lain, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya sayyib, wanita itu baik yang janda maupun bikar, yang gadis, kalau menikah tetap harus ada wali. Maka di sini kemudian dicari mana pendapat yang terkuat. Makanya di sini ada apa namanya, pengujian nas dan dalil fikih. Kan sudah ada, kita tuh nggak menelurkan pendapat baru. Ya, kita nggak menelurkan pendapat baru, tidak kemudian mengambil faedah baru dari suatu hadis, tidak. Tapi ada dua perbedaan pendapat ini, kemudian kita cari pendapat yang terkuat mana. Jadi kemudian bukan kemudian mengatakan madhab yang baru, nggak ada. Bukan seperti itu. Kita hanya mengumpulkan, sudah ada pendapat-pendapat, sudah ada, cuma kita ingin ambil yang dipilih yang sesuai dengan dalil yang mana menurut kita. Menurut orang lain mungkin ini sesuai lebih dengan dalil, tapi menurut kita belum tentu. Makanya ini kemudian di sini terjadi semangat ilmiah dan pengujian nas dan dalil fikih. Kemudian lebih terhindar dari kecacatan logika. Contoh tadi, sholat orang wudu menyentuh wanita, apakah batal wudunya atau tidak? Kalau mazhab Syafi'i itu batal, mazhab Imam Ahmad enggak batal, karena beda dalam menafsirkan ayat. Aula mastumun nisa. Kalau mazhabnya Imam Ahmad, kalimat la masa itu artinya jima. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i, la masa itu diartikan menyentuh. Oke. Berarti ini sama-sama kuat ya. Karena cuma beda dalam apa? Memahami kalimat la masa. Sama-sama bisa diadu. Cuma kalau kemudian ada penguat salah satunya, kita tetap ikut mazhab Imam Syafi'i atau lebih ikut pendapat yang ada penguatnya? Mau nggak mau harus ikut yang lebih ada penguatnya. Bukan hanya sekedar ikut ketokohan. Maka di sini lebih terhindar dari kecacatan logika. Karena suatu ketika tadi sudah disebutkan, kalau Ibunda Aisyah sedang mencari-cari Nabi apa? Terus ternyata kepegang kaki Nabi. Kalau menyentuh wanita itu batal, berarti sholatnya Rasul juga batal. Wa yuqabbiluni, dan juga Rasulullah SAW pernah menyium Aisyah sebelum sholat. Ini kan istri beliau, beda. Sama aja, antum sama istri antum batal tidak nanti. Makanya kemudian lama sanisa ini, lama stumunisa, maksudnya adalah jima yang paling kuat. Kalau kita masih ngeyel, saya ini Syafi'i tulen, mau nggak mau ya harus ikut mazhab Imam Syafi'i. Ternyata pendapat yang lebih ada penguatnya itu pendapat yang tidak membatalkan. Jatuhnya kalau antum ngeyel, jatuhnya berarti taklid buta.
Dan ini nggak boleh ta'assub, baik ta'assub madhab, ta'assub ustadz, ta'assub pendapat, nggak boleh. Dan maksudnya adalah supaya kita itu dalam permasalahan fikih jangan saklek-saklek. Karena yang kita pelajari itu baru satu buku, belum selesai itu pula. Dan juga belum marojinya belum banyak. Yang dipakai juga yang paling ringkas, al-wajiz. Begitu kita melihat perbedaan sholat, perbedaan kaifiyah ibadah, kita langsung mengatakan, wah piye sholat ini. Bisa jadi kita belum tahu. Bisa jadi kita belum tahu. Dan yang selanjutnya terjadi dialog yang tersusun dan menguji ketajaman rangka pikir. Jadi tadi sudah kita sebutkan dalam belajar itu harus tadarruj. Gak boleh kita langsung ngambil fikih perbandingan madhab. Padahal kita itu masih mubtadi', masih junior, belajarnya masih kutak perlu. Maka kita ambil tadarruj. Dalam artian tadarruj itu beruntun, belajarnya beruntun dulu. Dan ini juga yang dianjurkan oleh masyayikh kibar kita. Syekh Soleh Fauzan mengatakan, kalau antum hidup di mayoritas Syafi'i, belajar dengan guru-guru yang Syafi'i. Supaya apa? Supaya fikihnya itu tersusun. Jadi baru kemudian kita bisa melihat diskusi ilmiahnya apa, baru ketemu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan. Jadi ada banyak perbedaan pendapat, dia itu telusuri perbedaan tersebut, fayattabi'una ahsanah. Dia ikut yang paling rajih. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan orang-orang yang berakal sehat. Kemudian terakhir, apa itu la madhabiyah? Sama ya, ada namanya al-ladiniyah. Al-ladiniyah itu orang yang tidak beragama. Maka al-la madhabiyah adalah yang tidak bermadhab. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti, al-la madhabiyah, orang tanpa madhab itu adalah akhtaru bid'atin tuhadidul Islam atau tuhadidus syariah. Kebid'ahan yang paling berbahaya yang mampu menghancurkan syariat, yaitu al-la madhabiyah. Maksudnya adalah siapa? Konteksnya saat itu adalah karena Syekh Albani itu semasa dan sehidup dengan Syekh Al-Buti. Antum tahu kan Al-Buti? Yang kemarin belum lama meninggal dunia rahimahullah, yang saat itu sedang ngajar tafsir. Masjid beliau di Suriah itu kebom oleh Daesh, meninggal saat ngajar rahimahullah. Beliau punya kitab namanya judulnya Fiqhus Sirah. Jadi di zaman dahulu sebelum Al-Buti menulis Fiqhus Sirah ini, sirah itu sejarah Nabi, sirah Nabawiyah itu ditulis itu hanya sekedar ya sirah saja, nggak ada faedah-faedahnya. Baru kemudian sama Al-Buti beliau tulis sirah sejarahnya secara lengkap, kemudian ditulis fikihnya apa, fikih dari sirah tersebut. Dan itulah antara Al-Buti dan Al-Albani itu satu zaman, dan sering diskusi antara Al-Buti dan Al-Albani. Dan maksud dari kitab Al-Buti ini, al-la madhabiyah akhtar bid'atin tuhadidus syariah. Madhab tanpa madhab itu adalah kebid'ahan yang sangat berbahaya yang mampu menghancurkan syariat. Maksudnya tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Memojokkan Syekh Albani. Karena saat itu Syekh Albani itu lebih free. Dalam artian beliau tidak bermadhab, berintisab kepada madhab tertentu. Beliau madhabnya madhab tarjih. Beliau mampu untuk itu, ya, mampu untuk membuka dalil-dalil, membuka kitab-kitab. Buka kitab ini, buka kitab itu, buka kitab ini. Dari banyak madhab buka. Kemudian menurut apa yang beliau sampai dari yang beliau baca, ini yang paling kuat. Nggak ada di madhab ini. Atau ada di madhab ini, hanya saja mayoritas atau tidak intisabnya, hanya tidak menyebutkan saya ini nggak ke madhab ini. Cuma pendapatnya mau nggak mau balik ke madhab yang keempat. Dalam artian dia tidak
nyandarkan dirinya kepada madhab tertentu, tapi kalau kita lihat pendapatnya itu tetap kembali kepada madhab tertentu. Maka di sini kemudian dibantah oleh Al-Buti itu. Maksudnya Allah madhabiyah adalah tidak bermadhab. Itu lebih bahaya, kebid'ahan yang sangat berbahaya yang mampu menghancurkan syariat. Makanya adalah kita antum-antum ini yang nggak bermadhab, berintisab kepada madhab tertentu. Padahal kalau dimaksud Allah madhabiyah itu seperti itu, kita ngaji itu tetap baliknya kepada, ya sudah sering diulang-ulang dari awal tadi. Kita ngaji hukum apapun baliknya kepada imam madhab. Kok disebut tanpa madhab itu bagaimana? Ya. Bahkan mengatakan ada madhab kelima. Abdul Wahab itu, Muhammad bin Abdul Wahab itu madhabnya madhab Wahabi. Bingung ini madhab Wahabi itu gimana? Fikihnya Hambali kok. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu intisab fikihnya, penyandaran fikihnya ikut mayoritas. Mayoritas saat itu fikih yang ada di zaman Muhammad bin Abdul Wahab adalah apa? Hambali. Maka ikut mayoritas, bukan ikut madhab yang kelima, madhab Wahabi. Ya sholatnya masih sama. Saya pernah ya, selesai sholat saat itu ngimamin juga kajian gini, selesai kajian ditanyain, bapak itu ikut madhab mana? NU enggak kayak gini, Muhammadiyah juga enggak, Syafi'i juga enggak. Ngerti kabeh deh. Sampai disebutkan Syafi'i juga enggak, NU enggak, Muhammadiyah enggak. Maksudnya apa? Apa yang saya lakukan? Jadi ketika sholat balik, padahal Muhammadiyah juga ketika sholat menghadap makmum, nyebut-nyebut Muhammadiyah enggak. Gitu ya ini. Dusta atas Muhammadiyah ini. Jadi ketika kita sholat kan tadi seperti tadi biasa ya, ketika sholat assalamualaikum dianjurkan istighfar dulu, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru balik ke makmum, menghadap ke sana, ke mana berarti? Ke kanan, miring ke kanan. Itu ditanya madhabnya apa aja nih? Di NU nggak ada. Ya mungkin kalau di NU nggak ada ya, atau jarang ada tapi jarang. Di Muhammadiyah nggak ada, padahal Muhammadiyah juga praktek seperti itu. Di Syafi'i nggak ada. Bapak madhabnya apa ini nih? Ditanya seperti itu. Itu gara-gara apa? Gara-gara dikirain nggak tanpa madhab. Itu gara-gara nggak buka, nggak hadir di majelis ilmu. Makanya segala sesuatu pendapat yang menurut dia berbeda dikirain nggak ada tuntunnya dari imam-imam yang 4 tadi. Nggak ada yang mendahului dari pendapatnya itu. Makanya ketika dikatakan madhab Muhammad bin Abdul Wahab itu madhabnya madhab kelima, ya madhabnya fikihnya masih sama kok. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga dikatakan tanpa madhab. Ibnu Taimiyah itu Hambali, Ibnu Qayyim juga Hambali, cuma banyak tarjihnya dan beliau mampu untuk tarjih. Dan tarjih kita, kemampuan tarjih kita ya sesuai apa yang kita sampaikan. Yang sampai kepada kita itu apa? Berarti tarjih yang kita mampu. Jadi kita nggak bisa untuk kemudian mengambil satu ayat gitu dibacakan, kemudian punya faedah 5 hukum dari situ, nggak bisa. Tapi kita hanya mengambil 5 hukum yang sudah jadi, ada hukum yang sudah jadi, menurut pendapat kita itu yang kuat ini. Maka ini tarjih juga. Sama seperti seorang Syafi'i mengatakan saya lebih milih Syafi'i karena madhab Syafi'i itu lebih kuat. Berarti dia sudah mentarjih madhab Imam Syafi'i. Maka kalimat Allah madhabiyah itu tidak cocok kalau disandarkan, dituduhkan kepada madhab tarjih. Karena madhab tarjih itu tidak keluar dari ulama. Jadi nggak bisa langsung sampai-sampai ya, sering Salafiyun itu dikatakan bahwasanya dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu meninggalkan ulama. Padahal tidak. Jauh sekali ini tuduhan-tuduhan seperti itu. Kita itu belajar kok. Ada yang mondok puluhan tahun, guru-gurunya aja sampai ke Madinah langsung dengan ulama-ulama sana. Dibilang nggak bisa baca kitab, langsung belajarnya daripada siapa? Tanpa sanad. Lo ngapain sekolah kalau nggak ada sanadnya? Dikirain yang punya sanad cuma dia, yang bisa baca kitab kuning ya cuma dia.
Padahal kitab yang dibaca juga sama-sama gundul. Dikirain yang mampu cuma golongan tertentu. Maka ini namanya jatuhnya kepada ta'assub seperti itu. Maka sangat tidak layak kalimat al-madhabiyah tanpa madhab itu disandarkan kepada orang yang madhabnya madhab tarjih. Karena orang menggunakan madhab tarjih itu pendapatnya pun tidak lepas dari pendapat para ulama. Artinya adalah tidak bermadhab atau tanpa madhab. Jika yang dimaksud adalah tidak mewajibkan seorang bermadhab tertentu, maka maknanya benar, la madhabiyah. Maksudnya jangan bermadhab kepada madhab tertentu. Maksudnya di sini tidak mewajibkan. Ya sudah boleh tapi tidak mewajibkan. Dan jika yang dimaksud adalah tidak boleh bermadhab, la madhab. La madhabiyah, la madhab. Tidak boleh bermadhab, maka maknanya salah. Bermadhab boleh-boleh saja bermadhab, supaya lebih aman dan supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan mengikuti hawa nafsu sesuai pendapat yang dicocok sama dia, bukan cocok sama dalil dan sama kebenaran. Dan jika dimaksud adalah menjuluki orang bermadhab tarjih sebagai tidak bermadhab, juga salah. Karena sebagaimana telah berlalu, madhab tarjih tidak lepas dari pendapat imam madhab ataupun pendapat baru yang dihasilkan dari pengujian nas. La madhabiyah lebih tepat disematkan kepada sekuler, orientalis, liberal yang secara total dan terang-terangan menolak intisab kepada pendapat para imam madhab. Makanya orang-orang liberal itu fikihnya, kalau mereka mau ngambil fikih, dan ada ya fikih-fikih liberal itu ada. Seperti apa? Fikih nggak boleh pakai, nggak mau pakai hadis. Itu liberal, orientalis. Mereka Qur'ani, mengingkari hadis. Ini namanya la madhabiyah, baru cocok. Karena nggak mau pakai hadis. Padahal imam yang 4 itu semuanya pakai hadis. Atau juga pendapat-pendapat, biasanya ada kelompok-kelompok sesat yang punya pendapat nyeleneh ya. Seperti apa? Sampai lupa ini yang nyeleneh ini. Pokoknya itu ya. La madhabiyah lebih tepat disematkan kepada kaum sekuler, orientalis, liberal yang secara total dan terang-terangan menolak intisab kepada pendapat para imam madhab. Dan kita sebagai seorang tuailit, seorang penuntut ilmu yang belum, bahkan nggak layak dikatakan sebagai seorang pokoknya kita masih muqallid. Maka ketika kita ingin mengambil suatu hukum, jangan sampai lepas dari pendapat-pendapat imam-imam yang telah disebutkan. Kalaupun tidak ada pada pendapat imam ini, maka pendapat yang diambil harus sudah melewati uji klinis, harus ditarjih dulu. Jangan sekedar ini pendapat ustadz itu gini, dia ini jatuhnya ta'assub juga nanti. Kalau kita mampu untuk menguji dalil tadi, gunakan kemampuan tadi untuk menguji. Contoh menguji paling gampang kita sebagai seorang awam, ya punya kuota tadi. Ustadz ini pendapatnya ini, ustadz ini pendapatnya itu. Sampai ada 3 ustadz yang ditonton semua sudah ada ini. Didengarkan, ditanyain 3-3-nya ini. Jangan, maksudnya kalau kita ingin tahu sebuah madhab, sebuah hukum, jangan langsung tanya gini terus lah ustadz itu kan gini pendapatnya beda sama antum tadi. Jangan diutarakan seperti itu, disimpan. Oh ustadz ini seperti ini, ustadz ini seperti ini, ustadz ini seperti ini. Kemudian cari istidlalnya, cara pendalilan hukumnya bagaimana. Kalau pendalilan hukumnya ini menurut kita yang paling kuat nomor 2, maka kita ambil yang nomor 2. Itu sudah termasuk tarjih versi mini kita, semampu kita. Dan rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para ulama mutaqaddimin, muassirin maupun ulama-ulama yang masih hidup, yang mana mereka susah payah dan dengan keletihan mereka sampailah ilmu dan penjelasan-penjelasan yang rinci sampai kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka dan juga memberkahi orang-orang yang hidup setelahnya yang mau mempelajari, dan termasuk di sini kita juga belajar, dan ya seperti ini juga termasuk belajar mengambil salah satu dari apa yang mereka tinggalkan
Semoga bermanfaat dan insya Allah cukup ya. Ini sudah habis suaranya, teriak-teriak. Demikian, wal ilmu indallah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.